Pria raksasa itu menggeram dengan nada meremehkan. Di dalam penghalang anti sihir mutlak milikku ini, aku adalah penguasa tunggal yang tak tertandingi. Dengan sorot mata sedingin es yang menghujam jiwa, Ghost Spirit menyahut tajam. Hanyalah seekor katak malang di dasar sumur. Ghost Spirit melesat bagaikan kilat hitam, menerjang musuhnya dengan kecepatan yang membelah udara. Pria bertubuh besar itu tersentak hebat dan membatin, gerakan yang gila sangat cepat. Kelincahan di luar nalar ini, mungkinkah dia adalah pemegang kelas asasin tingkat tinggi? Tanpa ampun, pria raksasa itu menerima hantaman serangan telak yang menghujam tepat di dadanya. Namun serangan itu seolah tak berdampak, ia segera melancarkan serangan balik yang brutal. Untungnya, Ghost Spirit dengan insting luar biasa masih sanggup berkelit. Ghost Spirit kembali menghujani pria itu dengan pukulan demi pukulan yang mendarat solid di tubuh lawannya. Ghost Spirit terus membombardir dengan kecepatan yang kian menggila hingga sosoknya seolah lenyap menjadi bayangan. Membabi buta menghantam tubuh si pria besar tanpa jeda sedikit pun. Secara mengejutkan, Ghost Spirit tiba-tiba muncul secara instan di belakang punggung pria raksasa itu, siap melepaskan hantaman pamungkasnya. Namun, putra dari Feng Shaoying tersebut berhasil mengendus kehadiran maut di belakangnya. Sebuah pukulan penghancur dilepaskan Ghost Spirit, tetapi dengan sombongnya berhasil dicekal dan ditahan oleh pria tersebut. Pria bertubuh besar itu menyeringai sinis, "Kecepatanmu cukup impresif, tapi tenagamu sangat menyedihkan. Tanpa kemampuan aktif, seranganmu tak lebih dari sekadar geliat menggelitik di kulitku." Pria raksasa itu membalas dengan pukulan godam yang telak menghantam dagu Ghost Spirit. Ghost Spirit terpental jauh ke belakang akibat dentuman dahsyat dari hantaman yang ia terima. Pria itu bersorak jumawa bersama ibunya yang licik. "Bagaimana rasanya mencicipi telak tinju penghancurku? Izinkan aku mendemonstrasikan kepadamu apa yang dimaksud dengan perbedaan kekuatan yang absolut." Ibunya yang bernama Feng Shaoying berseru penuh kebanggaan, "Anakku memang sang juara yang terhebat." Pria itu kembali mencemooh dengan nada mengancam, "Hei, jangan mati dulu secepat itu. Kau adalah anjing peliharaan Shadow, dan profesimu pun seorang pembunuh, pasti ada ikatan gelap di antara kalian. Aku akan memeras seluruh rahasiamu melalui interogasi yang menyakitkan." Bajingan bernama Shadow itu telah membantai ibuku berulang kali di dalam dunia permainan. Aku bersumpah harus mencabut nyawanya dengan tanganku sendiri. Pria itu mencengkeram kasar kerah baju Ghost Spirit dan mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi ke udara. "Dalam 10 detik, muntahkan semua informasi yang kau ketahui tentang Shadow. Jika tidak, aku akan merobek salah satu lenganmu hingga terlepas dari tubuhmu." Ghost Spirit justru menyunggingkan senyum tipis yang penuh misteri lalu berucap sinis, "Dasar bodoh, perhatikan baik-baik perubahan yang terjadi pada tubuhmu sendiri." Seketika fenomena mengerikan terjadi pada tubuh pria itu, sebuah pendaran aura kehijauan yang beracun mulai merembes keluar. Pria itu tersentak menyadari bahwa nyawanya tengah digerogoti oleh racun mematikan. Ia meraung frustrasi, bertanya-tanya, kapan tepatnya ia terkena serangan beracun yang licin itu? Kapan? Bagaimana mungkin ini terjadi? Si idiot ini benar-benar buta akan mekanisme permainan Guts, Abandonment, dan dengan naifnya menganggap diri tak terkalahkan. Ketidakmampuan menggunakan skill di dalam penghalang anti-sihir milikmu bukan berarti efek dari skill yang telah diaktifkan sebelumnya akan lenyap begitu saja. Pria itu mulai sekarat dengan wajah membiru dan berteriak histeris, "Ibu, selamatkan nyawaku." Ibunya meratap penuh ketakutan. "Anakku, apa yang harus ibu lakukan untuk menolongmu?" Ghost Spirit berucap dengan nada datar nan dingin. "Semua sia-sia, aku telah menyelidiki latar belakang busuk kalian secara menyeluruh." Feng Shaoying, seorang penyihir level 3 yang sejujurnya tak berguna sama sekali. Dia hanya gemar berlagak senior dan memicu masalah di mana-mana. Putranya, Han Bing, adalah seorang pendeta dengan profesi tersembunyi yang langka, seorang penyihir terlarang. Pria bertubuh besar itu mengerang menyesal. "Aku adalah pria yang gila kekuatan dan aku meremehkan profesi seperti pendeta, karena itu aku membuang semua poin atributku hanya untuk kekuatan fisik." Ia hanya mempelajari keterampilan terkutuk seperti penghalang anti-sihir dan silence demi memangsa pemain lain secara licik untuk mencuri nyawa mereka. Ghost Spirit menyindir tajam, seandainya saja dia mempelajari skill dispel yang sangat krusial bagi pendeta, dia tidak akan berakhir tewas membusuk oleh racun seperti ini. "Dasar bajingan biadab, kau telah menghabisi nyawa putraku. Aku akan segera melaporkan pembunuhan ini ke pihak berwenang dan memastikan kau dijatuhi hukuman mati."
Saat ia mencoba menekan tombol laporan, tiba-tiba sesosok bayangan melesat dan menendang ponselnya hingga hancur terlempar jauh. Ternyata sosok yang mengintervensi itu adalah pria bernama Madagen yang hadir bersama istrinya. Madagen berujar dengan nada rendah yang penuh ancaman. Putra bajinganmu sudah mati dan penghalang anti sihir sialan ini pun telah lenyap. Istri Madagen menimpali dengan sorot mata penuh kebencian. Feng Xiaoying, sekarang giliranmu yang akan menerima penghakiman kami. Feng Xiaoying memekik ketakutan luar biasa. Jangan mendekat, menjauhlah dariku. Tolong terjadi pembunuhan. Ini perbuatan tidak senonoh. Namun secara mendadak, Madagen mendaratkan tendangan brutal tepat di tengah wajah wanita itu. Madagen mendesis penuh dendam. Jangan khawatir, aku tetap akan menyerahkanmu ke pihak berwenang. Tapi sebelum itu aku akan menghajarmu sampai seluruh amarahku terpuaskan. Istri Madagen yang sudah memuncak amarahnya berseru, serang dia habis-habisan. Aku yang akan menyembuhkannya setiap kali ia sekarat. Lalu kau bisa menghajarnya lagi. Madagen mengaktifkan skill tempurnya lalu menerjang maju. Baiklah Qixia, aku sangat lega mendengar kau bersedia melakukan itu. Madagen tanpa ampun terus membombardir Feng Xiaoying, wanita keji yang telah berani mencelakai buah hati Madagen. Teruslah bersemangat Dagen, aku masih sanggup mengobati lukanya. Feng Xiaoying dihajar secara brutal tanpa sisa belas kasihan. Dia disembuhkan paksa hanya untuk dihantam kembali hingga sekujur tubuhnya hancur dipenuhi luka yang amat parah. Madagen menghela napas panjang dengan rasa puas. Kali ini aku benar-benar merasakan kesenangan yang luar biasa. Tapi Qixia, apakah kau yakin wanita sampah ini masih bernapas? Istri Madagen menjawab dengan nada dingin. Dia masih hidup. Di saat-saat terakhirnya tadi aku merapal jantung malaikat agung. Bagus, sekarang mari kita hubungi pihak berwenang dan biarkan mereka yang membereskan sisanya. Madagen berbalik, berniat melayangkan ucapan terima kasih terdalam kepada Ghost Spirit. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bantuanmu hari ini. Seandainya bukan karena campur tanganmu. Namun, mereka berdua terkesiap menyadari bahwa Ghost Spirit telah menghilang bak ditelan kegelapan. Madagen bergumam penuh keheranan. Kemana perginya sang dermawan tadi? Istri Madagen menyahut dengan tatapan kosong. Aku bahkan tidak menyadari sejak kapan dia pergi meninggalkan tempat ini. Cerita berpindah ke lokasi yang jauh, memperlihatkan Ghost Spirit yang telah meninggalkan area pertempuran dengan langkah sunyi. Ia segera mengirimkan pesan singkat kepada Sang Tuan Shadow. Guru, misi telah berhasil dituntaskan. Shadow membalas dengan tenang. Sangat efisien, kerja yang bagus. Ghost Spirit menyahut penuh hormat. Terima kasih atas apresiasinya, Guru. Di belahan tempat yang berbeda, tepat di luar reruntuhan kota ajaib yang legendaris. Berjarak lebih dari 300 km dari posisi sebelumnya, tampak beberapa sosok misterius berdiri di tengah kabut. Seorang bawahan bertanya dengan ragu, Tuan Chu, apakah kita tidak salah menentukan lokasi? Tempat terkutuk ini diselimuti gas beracun yang sangat pekat. Berdiam di sini terlalu lama akan terus menguras kesehatan Anda. Rasanya mustahil ada makhluk hidup yang sanggup bertahan di lingkungan mematikan seperti ini. Teknik penginderaan urat bumi milikku tidak pernah meleset, aku akan segera menemukannya. Ada sebuah pintu masuk gua di dekat area ini, dan apa yang kita cari tersimpan di dalamnya. Kita sudah sampai. Letaknya tepat berada di bawah kaki kita. Pria berkumis yang memimpin di barisan depan bernama Theodore. Theodore memberikan instruksi tajam kepada rekannya, Zuma. Zuma, jika engkau merasakan ada firasat yang tidak beres, segera aktifkan Soul Walker untuk membuat kita tak tersentuh. Zuma mengangguk patuh dengan wajah serius. Dimengerti Tuan Theodore. Mereka mulai menyusuri kegelapan gua tersebut, merayap masuk semakin dalam, menuju perut bumi. Di ujung lorong gua yang lembab, mata mereka menangkap pendaran cahaya ganjil dan berseru penuh semangat. Cepat, lihat ke arah sana. Itu dia benda yang kita cari. Akhirnya kita berhasil menemukannya. Mereka menatap sebuah fenomena bunga api yang berpijar magis di dalam kegelapan gua. Bunga legendaris itu dikenal dengan nama bunga neraka mimpi buruk. Theodore berbisik dengan seringai penuh niat jahat yang kental. Dengan kepemilikan bunga ini, Shadow akan segera menemui ajalnya. Notifikasi peringatan muncul. Peringatan sistem. Anda telah memasuki zona terlarang jauh di dalam gunung berapi neraka. Area ini adalah zona mimpi buruk mutlak. Debuff lingkungan aktif. Tingkat penurunan angka harapan hidup di wilayah ini dipercepat hingga 10.000 kali lipat. Salah satu anggota tim berteriak panik. Astaga, 10.000 kali lipat tingkat penurunan harapan hidup. Umurku yang tersisa di sini bahkan tidak akan bertahan setengah hari. Aku akan mati kering. Zuma menoleh dengan cemas dan berkata, Tuan Theodore, benda mengerikan apa ini sebenarnya? Aku hanya melirik sekilas ke arah objek itu, dan seketika aku merasakan pergolakan jiwa yang dahsyat, seolah instingku menjerit bahaya.
Theodore berkata dengan nada berat. Ini adalah bunga neraka mimpi buruk. Zuma yang terhormat, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja selama Anda tidak membangunkannya dari tidur panjangnya. Sekarang setelah Anda menemukan apa yang Anda cari, nah bisakah Anda ceritakan tentang rencana detail Anda, Tuan Theodore? Theodore tersenyum tipis dan berkata, tentu saja. Tony, kemarilah, ambillah benda ini. Ini adalah item legendaris grimoire, konstruksi tembok kota. Sebuah kitab suci yang memungkinkan Anda memanifestasikan tembok benteng dengan cepat hanya dengan membakar nyawa Anda sebagai bahan bakarnya. Anda cobalah sekarang. Tony menerima kitab itu dan berkata, pembangunan tembok kota. Tony lalu merapal skill yang telah diberikan kitab itu, dan seketika sebuah tembok raksasa bermanifestasi dan menjulang tinggi di hadapan mereka, membelah lanskap vulkanik itu. Beberapa bawahan yang berdiri di belakang tersentak dan berkata, wow, bagaimana mungkin? Tembok kota benteng muncul begitu saja dari udara hampa. Tembok kota ini membutuhkan waktu cooldown 10 hari untuk mencapai masa pakainya yang sempurna. Dan saat ini daya tahannya, durability, hanya 100.000 poin. Tuan Theodore, jika saya boleh lancang, saya telah menyaksikan sendiri serangan-serangan brutal dari para bayangan Shadow. Tembok kota dengan spesifikasi ini mungkin tidak akan bisa menghentikan gempuran mereka. Tentu saja saya tahu hal itu. Jadi untuk beberapa hari ke depan, tugas utama Anda adalah terus melakukan grinding, pembangunan, dan meningkatkan tingkat kemahiran, proficiency Anda dengan kitab suci tersebut. Semakin tinggi tingkat keahlian Anda, semakin tebal dan tinggi pula daya tahan tembok kota yang Anda bangun. Tingkatkan daya tahan tembok kota menjadi 10 juta poin sesegera mungkin. Ketika waktunya tepat, saya akan mengeksekusi sebuah rencana licik untuk memancing pemerintah Tiongkok dan faksi Shadow masuk ke perangkap ini. Tony, begitu mereka masuk ke dalam jangkauan, bangunlah tembok itu seketika untuk menyegel satu-satunya jalan keluar mereka. Untuk menurunkan tingkat kewaspadaan mereka, agar mereka tidak curiga, Zuma dan saya akan masuk bersama mereka, seolah-olah kami juga terjebak. Zuma, perhatikan sinyal dariku baik-baik. Saat aku membangunkan sang bos monster, aku akan mengaktifkan Soul Walker, dan kita akan menembus tembok kota itu, lalu melenggang pergi dengan selamat. Sisanya, kita serahkan saja nasib mereka pada bos monster mimpi buruk ini. Seorang bawahan bertanya dengan ragu, apakah ini benar-benar akan berguna? Sekalipun mereka dibunuh oleh bos monster, mereka tetaplah pemain yang bisa bangkit kembali. Theodore menyeringai dan berkata, itu pertanyaan yang sangat bagus. Semuanya sudah diperhitungkan dalam rencanaku. Begitu pertempuran dengan bos dimulai, seluruh gua ini akan diselimuti oleh debuff area mimpi buruk. Para pemain yang terperangkap di dalamnya akan terus mengakumulasi Nightmare Gauge, meteran mimpi buruk. Begitu timbangan meteran itu penuh, mereka akan jatuh ke dalam status Nightmare State, kehilangan kendali atas diri sendiri. Bunga neraka mimpi buruk akan mengendalikan tubuh mereka dan menyerap seluruh umur lifespan mereka yang dapat diperdagangkan hingga tetes terakhir. Ditambah lagi dengan fakta bahwa angka harapan hidup di zona ini terkuras 10.000 kali lebih cepat, orang-orang ini akan segera mati sepenuhnya. Kematian permanen di dunia nyata. Ini adalah pasukan paling elit dan terkuat yang dimiliki pemerintah Shanghai, terutama si Shadow itu. Kematian permanen mereka merupakan kerugian strategis yang sangat besar bagi seluruh dinasti Xia Agung. Jika kita berhasil dalam misi ini, kita akan dinobatkan menjadi pahlawan nasional bagi negara M. Aku akan membawamu ke negara M di mana kamu dapat menikmati semua kekayaan, kemewahan, dan kemuliaan tanpa batas. Mendengar ucapan janji manis Tuan Theodore, semangat mereka semua langsung terbakar dan mereka menjadi sangat bersemangat. Namun Zuma mengerutkan kening dan berkata, tapi Tuan Theodore, kita tidak memiliki kelas serangan jarak jauh di tim ini. Bagaimana cara kita memancing, agro, dan membangunkan bos yang berada jauh di sana tanpa mendekatinya? Chu tertawa meremehkan. Haha Zuma, kamu mengajukan pertanyaan yang sangat bodoh. Chu menunduk dan mengambil sebuah batu kerikil, lalu berkata dengan angkuh, dalam mekanisme game God Forsaken, benda fisik apapun bisa dihitung sebagai senjata jika digunakan untuk menyerang. Ambil saja batu sembarang dari tanah, lalu buang saja seperti ini untuk memancingnya. Di saat Chu memberikan contoh, ia benar-benar melempar batu itu melambung di udara tepat ke arah kelopak bunga mimpi buruk itu. Seketika wajah Tuan Theodore, Zuma, dan Tony berubah pucat pasi karena terkejut dan ketakutan setengah mati. Akibat hantaman lemparan batu itu, bos monster, bunga neraka, mimpi buruk, mendadak terbangun dengan aura pembunuh yang meledak. Theodore berteriak histeris, "Oh tidak, dasar idiot, apa yang kau lakukan bajingan?" Zuma, aktifkan skill Soul Walker sekarang juga. Zuma merespons dengan panik. Ya, dimengerti. Theodore berteriak lagi, cepat lari keluar dari zona ini sekarang.
Singkat cerita, setelah mereka berjuang mati-matian dan berhasil melarikan diri dari maut, Theodore berkata dengan napas memburu dan penuh amarah, "Dasar bodoh, kau hampir saja membunuh kami semua. Mulai detik ini, kalian akan dihukum berlatih membangun tembok kota di sini tanpa henti. Kita harus memastikan keamanan mutlak untuk rencana selanjutnya, atau aku akan menyuruh para pencari bakat dari Amerika untuk menyingkirkanmu dari muka bumi." Tony menunduk gemetar dan berkata, "Baik, dimengerti Tuan Theodore." Cerita berpindah ke lokasi lain, jauh di dalam hutan di pinggiran kota iblis. Terlihat seekor monster tunggangan berwarna putih sedang menggigit leher monster liar lainnya dengan brutal. Seorang pria dari tim itu berseru kagum, "Wow, Kapten Weiyu, naga tunggangan Anda sungguh luar biasa. Mereka memusnahkan kelompok roh pohon itu hanya dalam sekejap mata. Benar-benar overpower. Kapan kamu mendapatkan harta karun sehebat ini? Aku benar-benar iri setengah mati." Seorang wanita berambut putih bernama Weiyu tersenyum dan berkata, "Aha, aku sedang diberkati keberuntungan dan mendapatkan item ini dari peti harta karun kemarin." Dengan nada sedikit sombong, ia melanjutkan, "Ini mungkin tunggangan jenis naga pertama yang pernah muncul di game Gods Abandon, dan statnya bahkan memiliki bonus kecepatan gerak 100%. Dalam game Magic World yang dulu saya mainkan, tunggangan dengan spek dewa seperti ini akan bernilai sangat mahal di pasar uang nyata." Weiyu tiba-tiba menyadari anomali di udara. "Ini gas beracun. Hati-hati semuanya, ada monster elit lain yang bersembunyi di dekat sini." Sebuah ledakan besar terdengar memecah kesunyian, dibarengi dengan kemunculan salah satu monster raksasa yang menyeruak dari dalam tanah. Peringatan, Field Boss, terdeteksi. Monster Ashuraf, level 25, tingkat Zamrud Emerald. Weiyu terbelalak dan berkata, "Ini ya apa-apaan ini? Bos tingkat Emerald muncul di sini? 1 juta poin nyawa, HP, sementara DPS, damage per second, ku cuma 1000 poin. Kapten, apa yang harus kita lakukan menghadapi monster sekuat ini?" Weiyu berteriak frustrasi. "Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan selain minta bantuan? Cepat hubungi dan mintalah bantuan darurat kepada sang guru Shadow." Weiyu segera membuka antarmuka dan mengirim pesan kepada Shadow. "Gawat, bos tingkat Emerald telah muncul di koordinat kami." Shadow membalas singkat, "Kirimkan saya koordinatnya." Weiyu berkata dengan cepat, "Monster ini sangat besar dan kuat, saya akan mengundang Anda invite party ke tim saya sekarang." Shadow menerima notifikasi sistem. "Sistem, Anda telah bergabung dengan tim Late Night Drizzle. Posisi aku berjarak sekitar 10 km darimu, tahan di sana, aku akan segera sampai." Weiyu melihat peta dan berkata dengan putus asa, "Shadow bilang dia akan segera sampai, tapi dilihat dari lokasi titiknya di peta, sepertinya dia masih butuh waktu hampir setengah jam lagi untuk sampai ke sini." Bawahan Weiyu berteriak panik. "Kapten, gas beracun yang dikeluarkan Boss S menimbulkan kerusakan, damage yang sangat tinggi, dan para penyembuh, healer, kita berada di bawah tekanan mana yang sangat besar. Sial, aku hanya bisa..." Belum selesai ucapannya, tiba-tiba sesuatu yang sangat besar datang membelah langit dengan kecepatan supersonik yang mengerikan. Weiyu sangat syok melihat fenomena itu. Dan notifikasi peringatan sistem muncul di hadapan tim Weiyu. "Sistem, hembusan angin kencang dari kepakan sayap menyebarkan gas beracun tersebut dan kondisi status keracunan Anda telah disembuhkan." Weiyu bersama bawahannya menjadi sangat terkejut, mulut mereka ternganga melihat sosok naga legendaris raksasa yang ditunggangi Shadow turun dari langit. Bahkan hewan tunggangan milik Weiyu tampak gemetar ketakutan melihat predator puncak itu. Bawahan Weiyu berkata dengan suara bergetar, "Kapten, bukankah Anda bilang dia masih butuh setengah jam lagi? Baru setengah menit berlalu sejak pesan itu. Kapten, lihat itu, tunggangan miliknya, naga itu." Shadow telah tiba, turun dari cakrawala bersama tunggangan naga legendarisnya yang memancarkan aura intimidasi murni. Sang naga legendaris itu melemparkan tatapan predator yang tajam ke arah tunggangan milik wanita yang meringkuk di bawahnya. "Oh, seekor naga hibrida? Ini pasti hasil dari eksperimen keji dan tidak manusiawi yang dipaksakan terhadap ras masyarakat Marega." Tunggangan milik wanita itu seketika dilanda teror hebat. Seluruh tubuhnya gemetar hebat, kehilangan kekuatan dan lemas tak berdaya di hadapan sang predator puncak. "Apakah aku mendengarnya dengan benar? Apakah naga itu baru saja berbicara?" Shadow menyahut dengan tenang, "Jangan heran, di dalam dunia God Forsaken, semua makhluk dengan peringkat epik ke atas memiliki kemampuan untuk berkomunikasi." Sang naga legendaris itu mendesis, "Bolehkah aku memangsa bajingan rendah ini?" Shadow menukas pendek, "Cukup, diamlah."
monster tunggangan milik wanita itu kini benar-benar kehilangan kesadaran, pingsan akibat tekanan mental dan rasa takut yang luar biasa. Wei Yu bergumam dengan nada tak percaya, tadinya aku merasa sudah cukup hebat hanya dengan memiliki naga darat sebagai tunggangan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu sudah mengendalikan seekor naga epik sebagai tunggangan pribadimu. Shadow mengalihkan pandangannya, mengunci target pada sosok bos monster yang menjulang di depan, itu pasti bosnya. Total health points mencapai 100 juta. Dengan output damage saya, saat ini saya harus merangkai combo sempurna dan mengakumulasi energi yang cukup untuk melancarkan serangan pamungkas demi menyelesaikannya secara instan. Gagal menghabisi lawan dalam satu serangan tunggal. Itu benar-benar tidak elegan. Shadow kemudian menarik sebuah item kuno dari inventarisnya. Tepat sekali. Mari kita saksikan peningkatan absolut apa yang bisa diberikan oleh lempengan batu dewa kuno yang baru saja aku peroleh ini. Tablet berkat dewa kuno, Bloodborne. Tablet keramat yang menyimpan fragmen kekuatan berkat dari sang dewa kuno Bloodborne. Alex, penggunaan aktif. Menyuntikkan berkah ke dalam keterampilan apapun. Berkah ini secara acak akan memberikan afiks atau imbuhan bermanfaat yang disesuaikan dengan karakteristik kelas dan skill Anda. Bagus, sebuah artefak peningkatan kemampuan yang luar biasa. Saat ini, skill ofensif utamaku, Shadow Slash, dan Dark Knight Ring Blade memiliki efek yang sedikit tumpang tindih. Aku pilih Shadow Slash sebagai medium untuk menerima berkah ini. Notifikasi sistem pun berkedip di hadapannya. Anda telah menyematkan berkat Alex ke dalam skill Shadow Slash. Berkah Alex. Shadow Slash. Tebasan bayangan. Langkah bayangan. Kini hanya akan fokus mengunci satu target tunggal dalam satu waktu. Serangan tebasan baru, Shunpeng, secara otomatis akan mencari dan mengeksekusi titik vital lawan. Setiap tebasan dari Xunyingzan kini akan mengakumulasi satu muatan charge untuk jurus pamungkas. Shadow tersenyum tipis. Shadow Slash kini telah bertransformasi menjadi skill burst target tunggal yang mematikan. Haha, ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Frekuensi tebasan meningkat drastis hingga 6 kali lipat. Artinya, satu aktivasi Shadow Slash kini mampu melontarkan 54 tebasan beruntun. Aku bisa langsung mengisi bar energi jurus pamungkasku, dan dengan eksekusi yang presisi, aku bahkan bisa melancarkan Crimson secara berantai tanpa jeda. Bawahan Wei Yu berbisik dengan bingung. Si tokoh penting itu, kenapa dia terus bergumam sendiri sejak tadi? Wei Yu menyahut dengan nada serius. Lihat, saat dia merapalkan mantra, tubuhnya terus-menerus memancarkan aura energi yang pekat. Apakah inikah yang disebut sebagai kekuatan Shadow? Ayo, mari kita uji sekarang. Tiba-tiba di atas punggung naga itu, sosok Shadow menghilang seketika. Ia telah mengaktifkan mode kamuflase tingkat tinggi. Wei Yu berseru, lihat ke sana. Dia bergerak maju untuk menghadapi bos itu sendirian. Shadow melesat seperti bayangan maut menuju sang bos monster. Dalam sekejap, ia melepaskan badai tebasan instan dari skill Shadow Slash. Bos monster itu tampak kebingungan saat serangkaian kilatan cahaya tajam meledak tepat di hadapannya. Tak butuh waktu lama, rentetan cahaya itu meledak dalam turbulensi energi, menguras bar nyawa monster tersebut dengan angka kerusakan yang masif. Kini, bar mana untuk melancarkan serangan Ultimate Shadow telah terisi penuh. Shadow bergumam dingin, satu rangkaian Shadow Slash sudah lebih dari cukup untuk mengisi penuh energi jurus pamungkasku. Shadow melompat tinggi mengeksekusi serangan ultimate-nya. Tebasan merah darah yang destruktif menghujam musuh, menghasilkan damage yang teramat kuat dan mengakhiri eksistensi bos monster itu dalam sekejap mata. Notifikasi sistem pun membanjiri layar. Anda telah menumbangkan bos level Emerald, Monster Ashraf, level 25. Anda memperoleh 160.000 experience points, 120 evolution points, dan 10,35 tahun umur. Dapat diperdagangkan. Anda mendapatkan 4 skill books dan 13 item perlengkapan. Bawahan Wei Yu terperangah, nyaris tak percaya menyaksikan demonstrasi kekuatan Shadow. Bos tingkat Zamrud, Emerald, menghasilkan jutaan damage hanya dalam kedipan mata. Wei Yu menoleh pelan. Apakah ini pertama kalinya kalian melihat Master Shadow bertarung melawan bos secara langsung? Shadow menganalisis hasilnya. Masalahnya sekarang adalah satu aktivasi Shadow Slash saja sudah menghasilkan sekitar 600.000 damage. Meskipun itu memberiku perlindungan shield sebesar 2,7 juta, kenyataannya musuh-musuh selanjutnya seringkali memiliki puluhan juta HP dan menerima jutaan damage. Meski memiliki mekanik skill yang kompleks, efektivitasnya terasa masih kurang memadai untuk menghadapi pertempuran peringkat diamond ke atas di lingkungan yang lebih ekstrim. Walaupun eksekusi skill yang rumit dan canggih bisa memicu berbagai buff untuk mendongkrak damage, prosesnya terasa terlalu bertele-tele.
dan itu benar-benar tidak elegan. Lempengan batu ini hanyalah potongan pertama dari teka-teki kekuatanku. Artefak ini memungkinkan sinergi antara Shadow Slash dan Crimson Blade berjalan secara efisien dan organik. Ini meningkatkan output damage dan daya tahan bertarungku secara signifikan terhadap target tunggal. Namun, ini barulah puncak gunung es dari potensi sebenarnya dari kelas Shadow. Pasti ada kekuatan yang lebih besar lagi. Masih banyak kemungkinan tak terbatas yang menanti untuk aku singkap. Wei Yu segera menghampiri Shadow dengan mata berbinar. Wow, kamu benar-benar luar biasa. Shadow menjawab dengan santai, ambil semua rampasan, loot ini milikmu. Wei Yu terkejut. Benarkah? Terima kasih banyak. Shadow bertanya tanpa membuang waktu. Apakah masih ada bos lain di sekitar sini? Ada beberapa. Ada monster menyerupai serigala di hutan emas, iblis obesitas di penjara mayat hidup, Nuo, dan jauh di pedalaman hutan Darwin ada minotaur mekanik. Lalu, di pesisir pantai, Shadow memotong. Cukup, kita datangi satu persatu. Naiki naga ini dan pegang erat-erat. Wei Yu tersentak kegirangan. Hei, apakah aku benar-benar diizinkan menunggangi naga bos ini? Tunggu sebentar. Dalam sekejap mereka melesat membelah langit, menunggangi sang naga legendaris dengan kecepatan tinggi. Bawahannya yang ditinggalkan hanya bisa melongo. Lalu, bagaimana dengan nasib kita? Cerita berpindah ke dunia nyata. Di sebuah ruang konferensi strategis di pusat kota ajaib yang megah, para petinggi di dalam ruang rapat tersebut tengah menganalisis rekaman video aksi. Theodore, salah satu dari mereka, membuka suara. Theodore dari Kedutaan Negara M, menawarkan informasi vital mengenai bos tingkat Diamond pertama. Bagaimana menurut kalian? Apakah Theodore akan memberikan informasi intelijen seberharga itu secara cuma-cuma? Tidak, dia memiliki syarat. Dia ingin kita memfasilitasi penerbangan dan repatriasi mereka kembali ke negaranya. Hanya itu persyaratannya. Dibandingkan dengan nilai informasi Diamond Boss, tuntutan itu terasa sangat minim, seolah dia memberikan peralatan secara gratis. Aku khawatir ada jebakan tersembunyi di baliknya. Theodore menyatakan bahwa dia sendiri yang akan memimpin tim kita secara pribadi untuk memburu bos tersebut. Kalian menyebut ini jebakan, tapi mereka tidak mungkin mempertaruhkan nyawa mereka sendiri hanya untuk menipu kita, bukan? Aku rasa prioritas utama kita saat ini adalah mempertimbangkan apakah kita memiliki kapabilitas untuk menumbangkan bos level Diamond. Hingga saat ini, belum ada satupun pihak di dunia yang berhasil meraih first kill pada bos level Diamond. Itu artinya, bahkan sosok seperti Shadow pun mungkin akan kesulitan menanganinya. Haruskah kita tetap menjalin kerjasama dengan Shadow? Pria yang memegang dokumen laporan menyahut, berdasarkan data intelijen terbaru, Shadow mampu melumat bos level Emerald sendirian dengan sangat mudah. Rekan di sampingnya menimpali dengan optimis, dengan gabungan pasukan elit kita dan kekuatan Shadow, mengamankan first kill pada lawan level Diamond bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana kau bisa seyakin itu bahwa Shadow mampu menjinakkan bos level Emerald sendirian? Aku tidak mudah percaya pada rumor. Shadow sudah melegenda di Shanghai dan Shanghai sejak lama. Wajar jika kalian orang-orang Sichuan belum mengetahuinya. Rekaman ini asli diambil menggunakan perangkat khusus yang dimanufaktur dari buku Ilham Ilahi. Aku setuju untuk menjalin aliansi dengan Shadow. Baiklah, keputusan telah bulat. Segera kirim utusan untuk menghubungi Shadow secepat mungkin. Cerita kemudian berlanjut. Kini Shadow telah tiba. Di hadapannya berdiri kokoh sesosok monster bertanduk mengerikan, yang seluruh anatomi tubuhnya terbungkus oleh zirah armor organik yang tampak tak tertembus. Monster tersebut seketika mendeteksi fluktuasi aura kedatangan Shadow. Insting predatornya mulai bergejolak. Namun, Shadow bergerak lebih cepat dari kedipan mata. Dia menerjang dengan akselerasi yang melampaui logika, melepaskan skill mematikan. Instant Shadow Slash. Tanpa sempat memberikan perlawanan yang berarti, monster lapis baja itu tumbang, dikalahkan dengan efisiensi yang mengerikan dalam sekali tebas. Sekarang kau bisa keluar dan menyapu sisa-sisa sampah ini. Mari kita lanjutkan ke lokasi berikutnya. Bos Shadow, seru Lin Qingwan dengan nada tertahan. Aku baru saja menerima intelijen dari atasan. Mereka mengonfirmasi bahwa bos level Diamond telah ditemukan, lengkap dengan data-data krusialnya. Apakah Anda tertarik? Oh, bos level Diamond? Shadow menoleh perlahan. Katakan, aku ingin mendengarnya. Sang bos bersembunyi di jantung gunung berapi purba. Namanya adalah Nightmare Hellflower. Mendengar nama itu, batin Shadow bergetar hebat. Nightmare Hellflower. Inilah entitas bos yang di masa lalu menjadi pemicu krisis besar pertama yang mengguncang otoritas pemerintahan Great Xia. Kala itu Great Xia menjadi tumbal ambisi kekuatan asing yang memanipulasi Nightmare Hellflower
untuk membantai lebih dari 100 pemain profesional dari jajaran elit pemerintahan Shanghai. Tragedi itu mengakibatkan wilayah Shanghai jatuh dan diduduki selama setengah tahun, memicu kekacauan berdarah yang menelan ribuan korban jiwa. Aku ingat dengan jelas siapa dalang di balik semua ini. Namanya Theodore. Shadow kemudian menatap Lin Qingwan dengan tajam. Bukan kalian yang pertama kali menemukan lokasi bos ini, kan? Nona Lin terkejut. Benar. Sepertinya informasi ini awalnya ditemukan oleh pihak asing. Para petinggi di atas telah memutuskan untuk memobilisasi tim besar beranggotakan 100 orang untuk melakukan serangan serentak. Shadow mendengus dingin. Keputusan mereka tidak relevan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ancaman yang sebenarnya mereka hadapi. Dengar, abaikan instruksi itu. Cari 25 orang, minimal level 18, dan pastikan mereka semua telah menempuh kenaikan jabatan pertama. Hah? Pasukan elit sebanyak itu? Lin Qingwan terperangah. Apakah sosok sehebat bos Shadow masih membutuhkan bantuan dari mereka? Tanyanya ragu. Shadow memberikan penjelasan teknis. Meskipun Nightmare Hellflower hanya berlabel Diamond, namun statistik dasarnya mendekati atribut bos level Epic. Apa? Jadi, Lin Qingwan semakin tidak mengerti. Kenapa bos masih membutuhkan bantuan mereka jika Anda bisa menanganinya sendiri? Shadow menjawab dengan nada datar, hanya ada 2 metode untuk menundukkan makhluk itu. Metode pertama adalah menghancurkannya dengan kekuatan absolut yang mentah, namun kapasitas levelku saat ini belum mencapai titik itu. Nona Lin mengangguk pelan, menyadari keterbatasan yang ada sejenak. Bahkan bagi seorang Shadow sekalipun, ya jadi kita harus menggunakan metode kedua. Ini adalah strategi standar yang presisi. Dan strategi ini secara matematis membutuhkan setidaknya 25 orang yang kompeten. Nona Lin bertanya lagi, tapi mengapa tidak mengikuti saran atasan dan menggunakan kelompok besar berisi 100 orang? Bukankah itu akan menjamin kemenangan lebih mudah? Aku tidak bisa menjelaskan mekanisme detailnya padamu sekarang, potong Shadow tegas. Jika kau menaruh kepercayaan padaku, lakukan persis seperti yang kukatakan. Namun jika kau ragu, silakan jalankan rencana bodoh mereka. Mendengar ketegasan itu, Lin Qingwan terdiam dengan peluh dingin yang mulai bercucuran. Dalam hatinya, dia membatin. Meskipun tindakan Shadow seringkali mustahil diprediksi, faktanya semua langkah yang dia ambil selalu berakhir demi stabilitas pihak berwenang. Apakah benar dugaannya? Apakah orang-orang di posisi atas memang tidak tahu apa-apa tentang bahaya ini? Baiklah, ucap Lin akhirnya mengalah. Namun persyaratan yang Anda minta terlalu tinggi. Dalam waktu sesingkat ini, saya hanya sanggup mengumpulkan maksimal 10 orang elit. Sebelum menghilang ke dalam bayangan, Shadow berkata, 10 sudah cukup, aku sendiri yang akan mencari sisa anggotanya. Shadow, bisakah aku benar-benar menggantungkan kepercayaanku padamu kali ini? Bisik Lin Qingwan dalam hati. Alur cerita berpindah secara dramatis ke dalam dimensi mimpi seseorang. Terlihat memori masa lalu Qin Feng atau Shadow saat dia masih menyandang kelas warrior, bertarung membabi buta melawan puluhan monster demi melindungi adiknya. Dia membiarkan tubuhnya tercabik dan terluka parah, asalkan adiknya tetap dalam dekapan yang aman. Lalu, dalam visi mimpi tersebut, sosok Qin Feng yang bersimbah darah tiba-tiba bertransformasi, siluetnya mengenakan masker gelap dan rambutnya berubah menjadi penampilan Shadow yang sekarang. Di tengah keheningan mimpi itu, Qin Feng membisikkan sebuah nama, Qing Xiaoyu. Seketika seorang wanita tersentak bangun dari tidurnya dengan napas tersengal. Ternyata itu adalah fragmen mimpi yang terus menghantui Qing Xiaoyu. Xiaoyu bergumam lirih, mimpi ini lagi-lagi mimpi yang sama. Sejak kecelakaan yang merenggut kedua kakiku, sosok pria dalam mimpi itu justru menjadi semakin nyata dan jelas. Dia selalu ada di sana, membantuku meningkatkan level, melindungiku dari maut, dan memberikan segalanya untukku. Dan kali ini akhirnya aku bisa melihat wajah di balik masker itu dengan sangat jelas. Qin Feng kakakku, dia masih hidup. Dan ternyata dia adalah Shadow. Xiaoyu dengan gemetar menyambungkan ingatannya, lokasi dan monster-monster yang muncul dalam mimpiku ternyata ada di dalam game ini. Mimpiku bukan sekadar bunga tidur, itu adalah kenyataan. Ini berarti, apakah Qin Feng benar-benar sang penguasa bayangan Shadow? Aku harus masuk ke dalam game sekarang juga, tidak bisa ditunda lagi. Aku ingin dia mengakui identitasku sebagai bagian darinya, sebagai adiknya. Namun Xiaoyu tiba-tiba termenung. Tunggu sebentar Xiaoyu. Kau terlalu gabah, kau sudah berpapasan dengan Shadow berkali-kali di dalam game, dan dia selalu memperlakukanmu seperti orang asing. Ini membuktikan bahwa meskipun dia benar-benar Qin Feng, dia memiliki alasan kuat untuk tidak ingin mengakui keberadaanmu sekarang. Lagi pula, jika kau mengklaim Shadow adalah saudaramu, siapa yang akan percaya? Kau hanya akan dianggap gila. Bahkan, informasi ini bisa membahayakan nyawamu sendiri
jika jatuh ke tangan yang salah. Apakah kau sudah lupa? Tragedi itulah yang membuatmu kehilangan kakimu. Kenangnya dengan rasa perih. Rasa sakit dari memori masa lalu itu kembali menyengat batinnya. Di sisi lain, sebuah suara batin terus menguatkan, ini adalah harapan terakhirmu, Xiaoyu. Kerahkan segenap keberanian yang kau miliki. Xiaoyu mencoba menghapus air matanya dan menyemangati dirinya sendiri dengan sisa kekuatan yang ada. Dengan tekad yang bulat, Xiaoyu melakukan proses login ke dalam dunia virtual. Begitu memasuki game, dia disambut oleh ketua guildnya yang bernama Chen Wuming. Ketua Chen bertanya dengan nada heran, Xiaoyu, kenapa kau tiba-tiba memutuskan untuk ikut bermain hari ini? Meskipun di dunia ini kau bisa berjalan, kau tahu bahwa poin atributmu akan dipotong menjadi setengah karena kondisi fisikmu di dunia nyata. Lebih buruk lagi, koordinasimu bisa terganggu dan membuatmu sering tersandung. Kau tidak lelah jatuh terus-menerus? Menurut pendapatku, lebih baik kau fokus pada pemulihan di dunia nyata dan tidak perlu memikirkan soal utang pinjamanmu. Xiaoyu menunduk, saya mengerti ketua. Terima kasih atas perhatiannya. Namun, saya ingin memberikan kontribusi sekecil apapun bagi guild sebagai bentuk balas budi atas semua kebaikan kalian. Aku ingin terus menjalankan tugas menjaga gerbang untuk sang penguasa bayangan. Chen Wuming tampak tersentuh mendengar dedikasi itu. Aku sangat terharu, Xiaoyu. Baiklah, aku akan membantumu di sana. Lagi pula, itu memang pekerjaan yang paling kau kuasai. Terima kasih banyak, ketua, jawab Xiaoyu tulus. Tiba-tiba, antarmuka sistem Chen Wuming berkedip. Dia menerima sebuah pesan pribadi dan berseru kaget, Shadow mengirimiku pesan. Isi pesan itu singkat namun menggetarkan. Chen Wuming, apakah kau tertarik menjadi orang pertama di dunia yang menjatuhkan Diamond Boss? Mata Chen Wuming berbinar liar. Aku menginginkannya. Bahkan aku memimpikannya setiap malam. Bos, aku akan segera menemuimu sekarang juga. Dalam kegembiraannya yang meledak-ledak, Chen Wuming berlari terburu-buru hingga tanpa sengaja menyenggol Xiaoyu sampai terjatuh. Maaf Xiaoyu, aku harus segera pergi karena urusan ini sangat mendesak, teriak Chen sembari menghilang di kejauhan. Jangan terburu-buru, carikan aku 2 orang lagi untuk melengkapi tim. Yang satu harus memprioritaskan keselamatan di atas segalanya, dan yang lainnya adalah sang mawar abu-abu. Pastikan keduanya tiba di Shanghai untuk menemuiku dalam 3 hari ke depan. Chen Wuming yang menerima instruksi tambahan itu segera menjawab dengan penuh rasa hormat. Siap, aku akan segera laksanakan perintah Anda. Cerita lalu berpindah menyorot barisan hidangan yang tertata rapi di atas meja kayu. Yao Heiji yang lebih akrab dikenal dengan julukan Little Black bergumam penuh kekaguman. Aku sama sekali tak menyangka bahwa buku yang diilhami ilahi ini memiliki kapabilitas untuk meramu berbagai mahakarya kuliner yang begitu menggugah selera. Benar-benar di luar nalar. Tanpa membuang waktu akan segera kumulai perjamuan ini, serunya antusias. Namun secara mendadak, keheningan itu hancur saat seorang wanita menerjang dan menendang pintu hingga terbuka lebar. Dia adalah Kapten An Yu. Dengan nada otoriter ia berseru, Little Black, segera ikut denganku. Bos Shadow tengah memobilisasi kekuatan dan merekrut anggota tim inti. Tanpa memberikan ruang untuk bernegosiasi, Little Black langsung dicengkeram dan diseret paksa oleh Kapten An Yu. Little Black meronta panik. Tunggu sebentar, aku bahkan belum sempat menyentuh makananku. Kapten An Yu mendengus, makan, makan, dan makan. Hanya itu yang ada di otakmu, sepanjang hari. Dengarkan sang master bayangan yang selama ini menjadi sokongan kita, ini adalah kali pertama dia secara personal meminta bantuan orang lain, tegas An Yu. Di belahan koordinat lain, visual beralih memperlihatkan sisa-sisa pertempuran. Bola-bola cahaya, jarahan, loot berserakan di tanah, memancar dari entitas monster yang baru saja ditumbangkan. Sosok di sana tertegun sejenak saat menerima pesan transmisi dari Shadow. Segera kembali ke kota iblis dan gunakan koordinat teleportasi guild untuk mencapai titik temu di Akademi Roh Jahat. Dia merespons singkat, dimengerti guru. Siapakah sebenarnya sosok wanita misterius ini? Jika ditilik dari siluetnya, ia menyerupai Ghost Spirit, salah satu pilar dari Guild Shadow. Namun, aura dan penampilannya kini telah mengalami metamorfosis yang sangat drastis. Alur kemudian berpindah ke basis persembunyian Akademi Jahat yang terletak di tengah hamparan reruntuhan Shanghai. Seorang wanita dengan topi penyihir ikonik muncul dari balik bayang-bayang. Hey bro, sepertinya kau sedang mencariku ya? Shadow menyahut tenang. Benar, dalam beberapa hari ke depan seorang atasan akan sangat membutuhkan kapabilitas dan keahlian unikmu. Namun Shadow tertegun saat memindai statusnya. Tunggu, bagaimana mungkin levelmu masih tertahan di level 10? Wanita itu terkekeh ringan. Yah, aku telah mengalokasikan seluruh poin pengalaman EXP milikku demi mengejar progres kemajuan karier.
Shadow bergumam takjub. Kau sudah melakukan kelas advancement hingga 3 kali. Kau benar-benar senekat itu dalam mengambil risiko. Di tengah percakapan intens tersebut, sosok yang sebelumnya menerima pesan tiba di lokasi. Guru, saya telah tiba sesuai instruksi. Shadow terperanjat melihat transformasinya dan berseru, Ghost Spirit, kau bahkan sudah naik jabatan 3 kali. Ghost Spirit menjawab dengan penuh kepatuhan. Saya selalu memegang teguh petuah guru, bahwa progres karier dan spesialisasi profesi adalah fondasi yang paling krusial. Mereka pun bersiap untuk berangkat, sementara Shadow hanya bisa menghela napas. Aku benar-benar tak habis pikir dengan kalian, gadis-gadis kecil yang ambisius. Meskipun progres karir itu vital, kalian tidak boleh membiarkan gap level tertinggal terlalu jauh dari standar rata-rata. Keduanya bersorak girang. Hore, Shadow melanjutkan, ayo berangkat, aku akan mengawal dan membantu kalian melakukan power leveling dalam beberapa hari ke depan. Ghost Spirit berkata dengan mata berbinar, aku akan menyaksikan demonstrasi kekuatan luar biasa. Guru, sekali lagi, aku berjanji akan menyerap setiap pelajaran dengan giat. Singkat cerita, 3 hari berselang di jantung reruntuhan Shanghai yang dikelilingi aktivitas vulkanik gunung berapi aktif. Ini adalah domain mematikan. Lokasi bersemayamnya bos monster tingkat Diamond. Di sana, tim yang dipimpin Wang Meng dan An Yu telah mencapai titik koordinat. Kapten An Yu berbisik, ini adalah koordinat presisi yang diberikan oleh sang ahli. Luar biasa, jumlah petarung yang berkumpul di sini benar-benar masif. Tunggu wajah-wajah mereka semua tampak familiar. Lihat pria di sebelah sana, dia adalah sang maestro safety first, pendekar pedang dengan mekanik menghindar yang absolut dan sempurna. Selain Shadow, dialah satu-satunya anomali yang mampu menumbangkan bos secara solo. Lalu lihat pria itu, auranya memancarkan kehebatan bela diri yang murni. Dia adalah pemimpin guild Uil Ksatria, penguasa absolut di seluruh wilayah Shanghai. Dan wanita itu, Grey Rose, penyihir peringkat wahid di jajaran papan peringkat global. Ada juga jajaran pemain elit lainnya, Milky White Snowflake, Turkey Flavored Rice Crackers, Sister Fansang Gatekeeper, Little Dreamfish, hingga Shuhei. Mereka semua bukanlah pemain mediocre. Mereka adalah para titan yang namanya terukir di papan peringkat tertinggi. Apakah seluruh barisan elit ini dimobilisasi hanya oleh satu orang Shadow? Namun perhatian mereka teralihkan pada 2 sosok asing. Tapi siapa mereka? 2 orang itu tampak asing di mata kita. Wang Meng menggeleng mengakui ketidaktahuannya. Ternyata tim An Yu memang belum pernah bersinggungan dengan Theodore maupun Zuma. Zuma berbisik pelan, Tuan Theodore, hanya ada sekitar 20 personel di sini. Angka ini jauh dari klaim pejabat dinasti Xia Agung yang menjanjikan legiun 100 orang. Apakah kerahasiaan rencana kita telah bocor? Theodore menyeringai tipis, tenanglah Zuma. Rencana yang kurancang adalah sebuah kesempurnaan. Perhatikan baik-baik, setiap individu di sini adalah manifestasi dari yang terbaik di antara yang terbaik. Dalam pertempuran tingkat tinggi, kualitas absolut jauh melampaui kuantitas yang rapuh. Ini membuktikan bahwa dinasti Xia Agung benar-benar mempertaruhkan segalanya demi serangan bos Diamond ini. Zuma menunduk hormat. Saya menaruh kepercayaan penuh pada Anda, Tuan Theodore. Namun di dalam lubuk hatinya, Theodore membatin dengan licik. Sebenarnya, aku telah mengaktifkan ramalan terlarang, tanda Dewa Bintang. Bunga-bunga mekar sesuai ritme takdir menyeret jiwa-jiwa yang berduka ke dalam fata morgana mimpi. Hanya kau yang diberkati keberuntungan. Jalan tak kasat mata membentang di angkasa. Aku akan mengantarmu kembali ke tanah air yang telah lama kau rindukan. Ramalan itu telah mengonfirmasi bahwa skenarioku akan berakhir dengan kesuksesan mutlak. Seluruh orang di sini akan binasa tertelan oleh mimpi buruk yang aku ciptakan. Dan aku akan menaiki pesawat kembali ke negara M sebagai pemenang tunggal. Namun, Zuma, Tony, Mei Jingchu, kalian mungkin tidak akan masuk dalam daftar mereka yang selamat. Tiba-tiba sebuah ledakan sonik mengguncang area tersebut, memicu kepanikan di antara para pemain elit. Demi Tuhan, fenomena apa ini? Sesosok naga hitam legendaris manifestasi dari kegelapan dan tulang belulang muncul membelah langit di hadapan mereka semua. Mereka terkesiap serentak. Itu, seekor naga? Apakah naga tulang ini adalah wujud dari bos Diamond yang kita cari? Namun yang lain menyanggah dengan teriakan, bukan, itu salah. Lihat di punggungnya, ada seseorang yang menungganginya. Itu adalah Shadow. Naga mengerikan ini ternyata adalah tunggangan Shadow. Theodore membatin, tercengang. Inikah sosok Shadow yang legendaris itu? Mereka sudah menguasai tunggangan tingkat epik. Akselerasi perkembangan mereka benar-benar berada di luar logika. Theodore menatap dengan sorot mata penuh tipu daya. Tapi Shadow, hari ini akan menjadi monumen kematianmu. Shadow melompat turun dari punggung naganya, mendarat dengan dentuman keras tepat di titik sentral kerumunan.
Shadow kemudian melemparkan tatapan tajam, sebuah pandangan intimidatif yang menusuk langsung ke arah Theodore. Theodore tersentak, wajahnya mendadak pucat pasi hanya karena kontak mata sesaat itu. Shadow berucap dengan suara berat, "Semua pion sudah berkumpul di posisi masing-masing. Tunjukkan jalannya, Theodore." Theodore terperangah, hatinya bergejolak hebat. Kita belum pernah bertatap muka, bagaimana dia bisa mengidentifikasi namaku secara instan? Tetap tenang, ada ribuan cara baginya untuk mengetahui identitas pribadiku. Jangan biarkan auranya menghancurkan mentalmu. Theodore akhirnya bersuara, mencoba menguasai keadaan. Baiklah semuanya, ikuti langkahku. Mari kita ukir sejarah dengan meraih kemenangan pertama atas Diamond Boss ini bersama-sama. Namun dalam benaknya, Theodore kembali mempertegas keyakinannya. Ramalanku 100% akurat. Rencana agungku tidak akan pernah mengenal kata gagal. Di sisi lain, jauh di dalam kedalaman gua yang menjadi sarang monster tersebut. Ketiga bawahan setia, Theodore bersiaga. Namun Tony dan Nona Mejing justru tampak asik memadu kasih di tengah ketegangan. Pak Chu yang terpaksa menjadi saksi mata yang canggung, akhirnya menegur. "Hei, hentikan aktivitas kalian. Rombongan itu sudah mulai bergerak masuk." Mejing mendengus kesal. "Cih, dari sekian banyak waktu, mereka malah muncul di saat yang paling krusial. Benar-benar perusak suasana." Tony menimpali santai. "Sudahlah Mejing, setelah misi ini tuntas, kita akan segera mengekspansi kesenangan kita di negara M. Di sana nanti kita bisa berpesta pora sepuas hati tanpa gangguan siapapun." Tak lama kemudian, Theodore tiba bersama barisan pemain lainnya di zona inti boss monster tingkat Diamond. Di balik bayang-bayang bebatuan besar, ketiga bawahan Theodore telah bersiap melakukan penyergapan. Mejing berbisik dengan nada dingin, "Bersiaplah untuk melancarkan serangan kejutan." Tony menyeringai haus darah. Waktunya telah tiba untuk menuntut balas atas kematian Shishi. Pak Chu Kunshan menggeram dengan kebencian mendalam, "Mampuslah kau, Shadow. Aku akan membalaskan dendam istri dan anak-anakku dengan darahmu." Begitu menapakkan kaki di area tersebut, sebuah notifikasi sistem muncul dengan peringatan yang menggetarkan jiwa. "Peringatan, Anda telah memasuki jantung gunung berapi neraka. Area ini adalah zona mimpi buruk. Laju degradasi usia di wilayah ini berakselerasi 10.000 kali lipat lebih cepat." Theodore menyeringai tipis sembari menunjuk ke arah pusat kawah. "Saksikanlah sang penguasa Diamond Boss, Nightmare Hellflower. Rasakan tekanan auranya sekarang. Sejujurnya, saya merasa jumlah pasukan sekecil ini tidak akan cukup untuk meruntuhkan Diamond Boss sesadis itu. Akan jauh lebih bijak jika kita mengirim lebih banyak unit ke sini. Itu akan jauh lebih dapat diandalkan." Chen Wuming menyahut dengan nada dingin dan tak tergoyahkan, "Tidak perlu, seluruh personel di tim ini adalah pemain elit terpilih. Cukup jelaskan pada kami mekanisme dan strategi untuk menjatuhkan bos itu." "Oh, sebaiknya kau pertimbangkan baik-baik keputusanmu," balas Theodore dengan tatapan penuh arti. "Begitu gerbang pertempuran bos dibuka, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pintu keluar akan tersegel sepenuhnya." "Tidak ada jalan kembali? Apa sebenarnya maksudmu?" "Ini berkaitan dengan mekanisme bos yang sangat kompleks. Saya tidak ingin membuang energi dengan menjelaskan detail yang sama berulang kali. Aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar yakin ingin memicu kemarahan monster ini dengan jumlah orang yang sangat sedikit?" Para pemain lain justru bersorak dengan penuh keyakinan. "Tentu saja. Dengan kehadiran Shadow Master di sisi kita, menumbangkan bos ini akan menjadi misi yang sangat mudah." Pemain lain menimpali, "Benar sekali. Saya menaruh kepercayaan penuh pada kemampuan sang ahli. Dengan sosok sekuat itu yang mengawal kita, tidak ada satupun monster yang bisa menghentikan langkah kita." Wajah Theodore mengkerut, tampak muak dan gusar mendengar pujian setinggi langit yang dilontarkan para pemain untuk Shadow Master. "Mari saling menyemangati demi raihan first kill Diamond Boss ini," seru Theodore dengan nada yang dipaksakan. Theodore berbalik dan bergumam sinis, "Huff, baiklah, Shadow pemula. Cukup sudah basa-basi ini. Kalian semua memang sombong dan keras kepala." Theodore memungut sebongkah batu obsidian dari tanah dan berkata, "Selanjutnya, saya akan memaparkan mekanisme bos ini. Sebenarnya instruksinya sangat sederhana. Kalian hanya perlu menyadari satu hal krusial, yaitu Theodore mengambil posisi bersiap melemparkan batu itu untuk memicu amarah sang monster yang tengah tertidur. Dengarkan baik-baik, karena saya hanya akan mengucapkannya sekali saja. Kalian semua akan mati di sini." Theodore melontarkan batu itu dengan tenaga penuh sembari berteriak, "Sekarang, eksekusi tindakan kalian." Batu itu menghantam tubuh monster dengan telak, dan seketika sang penguasa area itu terbangun dengan raungan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap, gelombang energi gelap meledak. Orang-orang di area tersebut terkena skill kutukan sang monster. Mereka semua secara paksa diseret masuk ke dalam status
Mimpi buruk. Wang Meng berteriak panik. Apa sebenarnya status mimpi buruk ini? Kesadaranku mulai kabur. Oh tidak, ini jebakan. Semuanya, cepat mundur dan keluar dari area ini sekarang juga. Namun Tony tiba-tiba muncul di ambang pintu, menutup jalur pelarian dengan seringai licik. Dasar tikus-tikus Daxia. Kalian pikir bisa melarikan diri begitu saja? Tidak mungkin. Tony mengaktifkan skill Great Wall, menciptakan dinding raksasa yang mengunci total jalan keluar. Kepanikan hebat mulai menjangkiti orang-orang di dalam. Oh tidak, pintu masuk telah diblokir sepenuhnya. Brengsek, pengkhianatan ini sudah direncanakan. Lihat, Theodore juga terjebak di dalam. Dia sendiri tidak akan bisa melarikan diri dari maut ini. Theodore justru tertawa mengejek. Apa kalian pikir aku sebodoh kalian? Zuma, aktifkan Soul Walker. Soul Walker adalah skill langka yang mampu mengubah wujud pengguna menjadi jiwa astral yang kebal terhadap segala jenis serangan fisik maupun sihir. Theodore terus memanggil dengan tidak sabar, Zuma, lakukan sekarang juga. Theodore menoleh ke arah Zuma, namun matanya membelalak karena terkejut. Zuma telah tumbang bersimbah darah, sebuah serangan presisi telah menghancurkan kepalanya. Theodore menggeram. Apa? Sialan! Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ternyata sosok yang mengeksekusi Zuma adalah Lin Qingwang. Dugaan Shadow ternyata benar. Mereka yang bukan dari golongan kita pasti menyimpan hati yang berbeda dan penuh tipu daya. Dasar mata-mata asing, bersiaplah untuk menebus dosa kalian dengan nyawa. Lin Qingwang segera melancarkan serangan panah pemecah yang melesat, membelah udara menuju jantung Theodore. Namun sesaat sebelum anak panah itu merobek dadanya, Theodore mengeluarkan sebuah kartu skill bercahaya dari telapak tangannya. Theodore menyeringai licik, naif sekali. Dalam sekejap mata, tubuh Theodore lenyap secara misterius dan posisinya digantikan oleh orang lain. Anak panah itu pun menghujam telak ke arah orang tersebut, bukan ke arah Theodore yang menjadi target utama. Lin Qingwang terperangah tak percaya. Di mana Theodore? Mengapa targetnya berubah menjadi orang lain? Theodore berhasil berpindah tempat dalam sekejap. Ia muncul tepat di belakang posisi Tony. Bawahannya tersentak kaget. Tuan Theodore, bagaimana bisa? Ternyata Theodore telah mengaktifkan kartu skill alam bintang gelap. Sebuah sihir tingkat tinggi yang memungkinkannya bertukar posisi secara instan dengan pemegang kartu pasangan lainnya. Secara tak terduga, Theodore bertukar tempat dengan bawahannya yang malang, Pak Chu Kunzan. Tony bertanya dengan nada mendesak, bagaimana dengan Zuma? Dia tertinggal di sana. Mei Jing menimpali dengan wajah pucat, Chu Kunshan juga menghilang dari radar. Theodore menggeram penuh amarah. Rencana awal kita gagal total. Aku curiga Chu, pria dari Gretsia itu yang telah mengkhianati kita dan membocorkan informasi. Tony menyahut dengan penuh kebencian. Apa? Orang-orang sialan itu memang benar-benar tidak bisa dipercaya sedikit pun. Theodore segera mengakses menu sistem. Mari kita keluar dari game sekarang. Log off paksa. Akses penerbangan telah dipulihkan. Benar kata pepatah, mereka yang bukan dari golongan kita pasti memiliki hati dan niat yang berbeda. Kamera cerita lalu beralih ke dunia nyata. Di dalam kapsul gaming diperlihatkan tubuh Zuma dan Chu Kunshan yang masih terbaring kaku, namun kesadaran mereka kini telah terperosok ke dalam alam mimpi buruk yang menyiksa. Theodore berbisik dingin, mereka telah tewas secara digital di wilayah bos dan terseret ke dalam mimpi buruk abadi. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Sangat disayangkan tentang Zuma, tapi setidaknya Shadow dan pasukan elit Gretsia juga akan binasa di sana. Dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Theodore bersorak puas. Ramalanku semuanya sedang terwujud selangkah demi selangkah. Kali ini, kerajaan Xia Agung pasti akan menderita kerugian kekuatan yang sangat masif. Setelah kita kembali ke negara M, kita akan mengirimkan pasukan elit dalam jumlah besar untuk menyapu bersih kemenangan ini. Xia Agung pasti akan menghadapi kehancuran total. Cerita kini bergeser ke jantung pertahanan bos monster. Di sana, mahkota bunga monster mulai merekah dengan aura yang mengintimidasi. Sial! Apa yang harus kita lakukan sekarang? Teriak salah satu pemain dalam kepanikan. Little Black bergumam dengan wajah pucat. Mimpi buruk? Sebenarnya, fenomena apa ini? Wang Meng menyahut dengan nada berat. Sederhananya, siapapun yang terjerat dalam status mimpi buruk tidak akan bisa bangkit kembali atau keluar dari permainan secara paksa. Kita terjebak di dimensi dengan laju aliran waktu 10.000 kali lebih cepat dari normal. Dan di hadapan kita berdiri bos tingkat Berlian. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah kita ditakdirkan untuk binasa di sini? Di tengah keputusasaan yang mencekik, tiba-tiba sebuah notifikasi sistem berkedip di hadapan mereka. Sebuah undangan mendesak muncul. Menerima undangan tim. Apakah Anda ingin bergabung dengan tim Shadow? Shadow memecah keheningan dengan suara yang tenang, namun otoriter. Sekarang setelah aku berhasil mengumpulkan kalian semua,
maka aku pastikan tidak akan membiarkan satupun dari kalian mati di sini. Mulai detik ini, kalian hanya perlu mematuhi instruksiku tanpa keraguan. Lakukan tepat seperti yang kukatakan, dan kalian pasti akan mampu menumbangkan bos ini. Para pemain lain hanya bisa terpaku terkejut mendengar kepercayaan diri yang begitu mutlak terpancar dari sosok Shadow. Tanpa membuang waktu, Shadow langsung membagi mereka ke dalam beberapa kelompok taktis. Setiap kelompok memiliki struktur yang jelas, lengkap dengan pemimpin regu dan anggotanya masing-masing. Melihat kepemimpinan itu, orang-orang mulai berseru, "Shadow, kami menaruh kepercayaan penuh padamu." Shadow menyahut dengan kalimat puitis yang bermakna dalam, "Bentangan perbukitan hijau sejauh 10 mil, namun jiwa kita akan tetap terhubung." Seorang wanita dengan topi penyihir mengangguk mantap. "Dimengerti, bos." Wanita itu kemudian mengangkat tongkat sihirnya, merapalkan mantra hingga cahaya berpendar. Skill tautan jiwa dilepaskan. Seketika sebuah ikatan energi tak kasat mata menghubungkan mereka semua dalam satu jaringan kesadaran. Shadow menjelaskan, rantai ini akan mengintegrasikan pertahanan kalian secara kolektif. Tujuannya adalah untuk menunda akumulasi data dalam skala mimpi buruk yang mematikan. Hanya pemain yang telah mencapai tingkat profesional 1 atau lebih tinggi yang mampu membuka resistensi khusus terhadap status nightmare ini. Itulah alasan mengapa aku mengharuskan kalian semua mencapai tingkat profesional 1 sebelum pertempuran ini dimulai. Chen Wuming bergumam pelan. Jadi itu tujuannya. Strategi yang luar biasa. Namun, situasi mendadak memburuk. Beberapa pemain yang lengah mulai terjerat oleh sulur monster yang bergerak cepat. Shadow memperingatkan dengan tegas, jika kalian mati atau jatuh ke dalam status mimpi buruk, kalian akan ditawan oleh bos dan dijadikan santapan energinya. Masa hidup mereka akan terus terkuras secara drastis hingga mereka benar-benar tewas secara permanen. Jadi berjuanglah sekuat tenaga untuk tidak mati. Jika ada yang tumbang, gunakan skill resureksi segera sebelum tubuh mereka diseret oleh bos. Aku sudah menugaskan kalian ke dalam tim-tim yang terintegrasi dengan sistem ini. Bunga neraka mimpi buruk memiliki total 36 juta HP, dan pertarungan ini terbagi menjadi 3 fase krusial. Pada fase pertama, 6 sulur raksasa akan menyebar untuk menyerang secara membabi buta. Setiap regu wajib menangani 1 sulur. Tiba-tiba, seorang pria dengan kemampuan mobilitas tinggi menghampiri Shadow dengan gaya santai. "Bro, apakah aku ditempatkan di tim solo?" Shadow menjawab singkat, "Kerja bagus. Kau melakukan tugas yang fantastis sejauh ini. Aku mendukungmu." Monster itu kembali melancarkan serangan. Akar rantai yang tajam melesat cepat ke arah pria yang baru saja bicara dengan Shadow. Beruntung pria itu memiliki skill unik penghindar. Dengan gerakan berguling yang presisi, ia berhasil lolos dari maut. Ia bangkit dengan seringnya percaya diri. "Aha, terima kasih atas dukungannya, Shadow." Ia kemudian menerjang maju, melancarkan tebasan pedang ke arah tubuh monster. Namun, angka yang muncul hanya 250 damage. Para pemain yang melihat angka itu terbelalak bingung. "Aneh, kenapa damage-nya sangat kecil?" "Haha, aksinya memang seganas harimau, tapi kerusakannya cuma 250. Yang benar saja," Shadow menyahut dengan tenang. "Aku lupa mengatakannya. Fase pertama dari bos ini memiliki atribut pengurangan kerusakan sebesar 90%. "Apa? Bagaimana mungkin kita bisa memenangkan pertarungan jika seperti ini?" teriak yang lain frustrasi. Tanpa banyak bicara, Shadow bergerak seperti kilat. Ia melesat maju dan melancarkan skill instan, Shadow Slash. Ledakan cahaya hitam menyambar, memberikan damage fantastis, 666.000 plus. Tidak berhenti di situ, efek dari serangan tersebut meninggalkan damage berkelanjutan, DOT, yang terus menggerus HP sang monster. Shadow bergumam dingin, tentu saja memang harus seperti ini. Dengan pengurangan damage 90%, serangannya masih bisa menembus 700.000. Para pemain lain berteriak histeris karena tidak percaya. "Dengar, jika tanaman rambat itu tidak memiliki target untuk diserang, bos akan melepaskan serangan area luas yang akan menghancurkan seluruh medan tempur tanpa sisa. Jadi tugas kalian adalah menarik perhatian sulur-sulur itu dan pastikan kalian tetap hidup. Serahkan sisa urusan damage dan eksekusi padaku." Mendengar perintah itu, semangat mereka kembali terbakar. "Siap, kami ikuti instruksi Anda." Mereka bergerak serempak secara taktis, namun bunga neraka itu kembali mencambuk udara dengan tanaman rambat yang muncul dari segala arah. Chen Wuming berseru, "Semua tanaman rambat sudah muncul ke permukaan. Regu lain tetap waspada dan lanjutkan serangan." Kerja sama tim mulai terbentuk. Mereka bahu-membahu menahan serangan sementara Shadow menjadi ujung tombak yang memberikan damage. Shadow melompat tinggi ke udara, bersiap mengeksekusi fase berikutnya. Skill instan, Shadow Flash, diledakkan.
menghujani monster dengan ratusan ribu damage berkali-kali dalam sekejap. Daya hancur yang diperlihatkan membuat Little Black terpana. Wow, pria itu benar-benar luar biasa tampan saat bertarung. Damage yang mereka hasilkan sangat masif. Namun karena terlalu terpesona, Little Black menjadi lengah. Sebuah tanaman rambat melesat cepat ke arahnya dan melilit tubuhnya dengan kencang. Tubuh Little Black terangkat ke udara. Dalam kepanikan, ia berteriak meminta tolong kepada rekan-rekannya. Beruntung Shadow bereaksi lebih cepat. Dengan satu tebasan presisi, ia memotong tanaman rambat yang mengikat Little Black. Gadis itu pun diselamatkan dengan mudah. Pemain di belakang Shadow bersorak, "Wow, sulur terakhir akhirnya tumbang." Shadow memperingatkan dengan nada dingin, "Berhentilah melamun, atau nyawamu benar-benar akan melayang lain kali." Tiba-tiba sesuatu yang ganjil terjadi pada kelopak bunga monster tersebut. Lihat ke sana. Ada sesuatu yang merayap keluar dari dalam jantung bunga. Seorang wanita muncul, para pemain terpaku melihat sosok wanita misterius yang muncul dari dalam kelopak bunga. Salah satu dari mereka bergumam, "Wow, lekuk tubuhnya benar-benar sempurna." Rekan di sebelahnya langsung menegur, "Hei, ini bukan waktunya untuk mengagumi bentuk tubuh musuh, tapi ini memang terlihat sangat nyata dan indah." Balas pemain itu masih terpesona. Di tengah percakapan konyol mereka, sosok wanita yang muncul dari kelopak bunga itu tiba-tiba melepaskan gelombang energi yang mematikan. Shadow berseru dengan waspada, "Perhatian semuanya, bos telah memasuki fase kedua." Ketiga bola cahaya ini terbentuk dari energi murni mimpi buruk. Mereka akan mengunci dan melacak 3 target secara acak. Siapapun yang menyentuhnya akan mengalami lonjakan Nightmare Gauge sebesar 10% dan bola itu akan membelah diri menjadi 2. Jadi, apapun yang terjadi, jangan sampai kalian tersentuh oleh bola cahaya itu. Setelah menerima komando dari Shadow, para pemain mulai kocar-kacir berusaha menghindari bola cahaya yang mengejar mereka. Kepanikan kembali melanda barisan pemain saat situasi semakin kacau. Shadow berteriak menenangkan, "Jangan panik. Bola cahaya itu bergerak relatif lambat. Bagi kalian yang menjadi target, segera menjauh dari kerumunan agar tidak membahayakan yang lain. Akan muncul lebih banyak tanaman rambat, regu lain tetap fokus menanganinya." Pengurangan damage pada fase kedua ini telah menurun menjadi 50%. Ikuti instruksi sebelumnya dengan disiplin tinggi. Aku sendiri yang akan menangani entitas bosnya. Apakah strategi Shadow akan berhasil membawa mereka menuju kemenangan? Ataukah mereka semua akan berakhir menjadi nutrisi bagi sang bunga neraka? Sampai jumpa di chapter selanjutnya.